Toxic positivity itu sebenarnya adalah kondisi di mana lo itu tidak mau menerima emosi negatif lo. Jadi lo tuh apapun nih, lo mau hujan badai, mau ngapain juga, mau ada corona, kayak mau ada siapa kerabat lo yang meninggal, lo nggak kok, nggak apa-apa, gue tegar, gitu. Kayak, I'm okay gitu. Welcome back to my YouTube channel. This is your girl again, Atsa Estella. Dan hari ini gue sebenarnya pengen ngobrol yang lebih santuy aja gitu. Kita kayak ngobrol biasa aja lah, karena banyak banget tuh yang bilang ke gue, Kak Eca bikin YouTube deh, apa aja terserah Kak Eca mau bikin apa aja. Yang penting aku pengen dengerin Kak Eca ngomong. Ya udah, hari ini gue akan ngoceh sesuka hati gue aja. Nah, gue pengen tahu nih teman-teman tuh sebenarnya hari ini tuh kabarnya gimana sih? Apa yang lo rasain? Coba kalian sambil nonton ini nih ya kan, gak usah di pause, sambil gue ngoceh aja. Lo tulis nih di bawah gitu kan, Kak Eca hari ini aku lagi sedih, atau Kak Eca hari ini gue lagi seneng, atau Kak Eca perasaan gue selalu seneng, gue gak pernah sedih gitu kan. Ya jadi gue pengen tahu nih apa kabar kalian semua, gimana dietnya gitu kan, sekalian curhat. Jadi gue tuh seneng kalau bisa berkomunikasi dengan kalian semua gitu. Nah, interestingnya, salah satu yang pengen gue bahas hari ini itu adalah berkaitan dengan perasaan teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gitu kan, ada lu banyak gak sih di medsos akhir-akhir ini ya bilang gitu kan, gue aja nih sering dikatain nih, gue tapi padahal gue bingung gitu kan, Cak lu tuh toxic positivity tau gak gitu kan. Akhirnya karena gue gedek nih kan, gue dibilang toxic gitu kan. Emang toxic positivity itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau bilang gue toxic positivity, ya well I'm human too gitu kan. Gue nggak bisa bilang gue nggak pernah toxic buat orang lain. Mungkin at some point gue pernah gitu. Jadi ya yaudah deh, ayo deh kita sama-sama sekarang bahas toxic positivity itu apa sih, supaya kita nggak jadi toxic buat satu sama lain. Nah yang pertama berarti kan kita harus tahu nih toxic positivity itu apa sih, supaya lebih meyakinkan. Dan ini bukan ngada-ngada dari Atsa Estella aja. Akhirnya kemarin gue tuh bener-bener searching, gue baca dari salah satu website yang ngomonginnya psikologi semua. Editor tolong taruh di sini ya yang jelas, yang terpampang gitu, karena gue nggak hafal juga sebenarnya isinya. Tapi intinya adalah yang gue baca adalah toxic positivity itu sebenarnya adalah kondisi di mana lo itu tidak mau menerima emosi negatif lo. Jadi lo tuh apapun nih, lo mau hujan badai, mau ngapain juga, mau ada corona, kayak mau ada siapa kerabat lo yang meninggal, lo nggak kok, nggak apa-apa, gue tegar gitu, kayak oke gitu. Tapi sebenarnya tuh lu dalam hati tuh sedih, lu segala macam, tapi lu tuh nggak mau mengakui itu gitu. Jadi lu rasanya kayak enggak, gue tuh manusia yang tegar, gue tuh manusia yang kuat gitu kan. Sampai ya mungkin ya teman gue tuh ada yang bilang ke gue kalau gue tuh kayak gitu juga gitu. Padahal gue ngerasa nggak kayak gitu. Orang gue tetap nangis gitu kan. Tanya deh nyokap gue atau teman-teman deket gue tuh masih yang lo kok hidup berat banget ya. Ini udah saatnya gue bilang kok hidup gini-gini amat ya gitu. Gue tuh udah berasa sampai kayak gitu. Tapi karena kan kita ngerasa gak mungkin dong gue nge-share semuanya ke sosial media. Kita juga punya privasi gitu, nggak semuanya perlu di-share gitu. Jadi ada beberapa yang gue umpetin tapi dianggapnya tuh kayak toxic positivity, padahal sih sebenarnya nggak juga gitu. Jadi it's okay to feel sad about something kalau lu ngerasain sedih gitu. Kalau misalnya kayak tadi gue tanya gitu kan, lu apa kabar nih gitu kan. Kalau lu bilang misalnya enggak, gue selalu baik gitu kan, padahal justru kalau misalnya lu selalu baik, bagi dokter yang bilang definisi toxic positivity tadi, itu adalah sebuah kesalahan yang patut dicurigai gitu bagi dokter-dokter dan para terapis. Jadi sekarang gue bakal ngebahas nih toxic positivity itu bisa datangnya dari mana aja sih gitu kan. Apakah dari Atsa Estella gitu kan yang sedang kalian tonton, apakah dari keluarga kalian, dari teman kalian, kerabat, pacar, siapa aja gitu kan. Nah lagi diulang-ulang terus. Nah intinya toxic positivity itu bisa datang dari mana aja, even dari orang-orang yang menurut lu yang bisa lu percaya. Kayak misalnya keluarga lu. Misalnya nih lu bilang gitu kan, mama aku stres, terus tiba-tiba mama lu bilang, adek kamu itu kurang ibadah, kamu tuh nggak stres, Allah masih kecil kok udah stres apa sih gitu kan. Itu kan tandanya nyokap lu itu tidak memvalidasi atau tidak mengiyakan, tidak menyetujui bahwa lu tuh stres gitu kan. Itu salah satu bentuk dari toxic positivity gitu kan. Tandanya nyokap lu tuh nyuruh kayak udah lah lu tuh anak kecil, lu harusnya senang-senang aja. Padahal kenyataannya gitu kan, kita sebagai anak muda ya misalnya gue chat nggak dibalas gebetan aja gue baper, gue sedih gitu kan. Jadi itu bagi gue tuh berat gitu kan. Tapi mungkin bagi nyokap gue ya lu gampang tinggal cari aja pacar yang banyak gitu kan misalnya gitu kan. Nyokap gue nontonin dari sana, jadi kayak gue bilangnya misalnya ya gitu. Nah yang kedua,
Bisa juga dari teman-teman lu. Misalnya nih, teman lu cerita nih, gue lagi sedih nih diputusin pacar. Terus temen lu bilang gini, masih bagus lu diputusin doang, gue udah diputusin diselingkuhin lagi, gitu kan. Misalnya kayak gitu, itu kan apa sih nih teman gitu kan, kenapa gue temenan sama lu sih gitu. Jadi itu adalah sesuatu bentuk dari toxic positivity yang kayak lu tuh disuruh mikirnya, itu masih mending, gak seburuk itu. Padahal ya harusnya nih ya sebagai temen, dia tuh mikir bahwa lu juga bisa merasakan sakit loh, harusnya dia ngerti gitu kan. Gak, apa ya, mungkin pengalaman orang beda-beda, harusnya dia menyadari bahwa ketahanan hati seseorang itu juga beda-beda gitu kan. Kayak gue disentil dikit aja baper. Nah, bisa juga kadang tuh dari diri sendiri. Ini sih yang gue baru sadarin ya, dari diri sendiri. Jadi gue itu, nenek gue itu baru meninggal beberapa hari yang lalu. Beberapa hari, udah mau sebulan sih sebenarnya. Jadi, tapi gue tuh lari-larian terus dari rasa sakitnya. Gue inget banget gue curhat ke temen gue gitu kan. Aduh, gue gak mau rasain sedih, gue gak mau inget, gue gak mau ini gitu kan. Jadi kayak seakan-akan gue ingin melupakan nenek gue gitu. Padahal kalau misalnya ya lu kehilangan orang yang lu sayang gitu kan, ya wajar gak sih kalau misalnya lu sedih gitu kan. Harusnya ya lu rasain aja gitu. Jadi tapi kadang diri kita sendiri yang kayak, gue gak ikhlas nangisin dia, lu diputusin pacar karena pacar lu brengski gitu kan. Jadi kayak, enggak, gue jijik nangisin dia, padahal tuh hati lu udah tersayat-sayat gitu kan. Jadi kadang diri lu sendiri yang menjadi toksik ke lu sendiri gitu. Misalnya jadi kalau lu bilang misalnya saya Stella, ya mungkin lu mau bercermin ke diri lu sendiri gitu kan. Mungkin lo juga bercanda diri lo, bercanda netizen. Nah terus bisa juga lu ngelihat toxic positivity itu dari sosmed. Jadi misalnya ya oke, mungkin kalau lu merasa gue toxic bagi lu, oke, gue terima walaupun gue tidak tidak berintention untuk melakukan itu. Jadi kadang kita tuh ngelihat influencer atau yang lain sebagainya gitu, kayaknya tuh dia kok nggak stres ya, kok kayak hidup dia bahagia banget gitu, kayak kok dia kuat melakukan apapun gitu. Walaupun mungkin sebenarnya di belakangnya dia ada struggle-nya tersendiri, ada masalahnya tersendiri, tapi kan dia nggak nunjukin. Nah, yang lo lihat itu kan senangnya doang, jadi itu bisa jadi toxic ke lu gitu. Walaupun yang dimaksud itu nggak toxic. Ciri-ciri orang yang toxic tuh sebenarnya gimana sih? Gue tuh bingung. Oke, jadi sebenarnya gue tuh toxic apa enggak gitu kan. Jadi gue tuh sebenarnya ya kalau misalnya dibilang orang sebagai sesuatu yang buruk atau gimana, gue tuh nggak yang langsung gue enggak gitu, tapi gue berusaha mencari tahu dulu. Jadi gue tuh bener-bener nyari nih, emang kalau orang toksik itu ciri-cirinya gimana sih? Bisa editor tolong di sini lagi ya, soalnya ada ini lumayan panjang, terus gue juga nggak hafal ya, mohon maaf. Ada dari salah satu website juga, dari thepsychologygroup.com. Jadi dia tuh emang isinya ngebahas tentang mental health dan psikologis kita gitu. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu ada, lo tuh menyembunyikan perasaan lo yang sesungguhnya gitu. Jadi kan misalnya lo abis putus gitu kan, datang ke sekolah, ini gue banget nih, gue ceritakan, gue gak pernah putus nih, gue jomblo seumur hidup. Tapi maksudnya, misalnya gue abis di friendzone nih, gue baru tahu kan, gebetan gue jadian sama teman gue sendiri itu kan, sampai belibet gue saking ingetnya nih. Terus gue datang kan ke sekolah, terus habis itu ketemu tuh sama gebetan gue. Hai Ca, gitu kan, dia nyapa, padahal gue tuh udah sakit banget tuh ngeliat muka dia kan. Tapi gue kayak, hai gitu kan, masih yang kayak, oh iya gue seneng banget nih Ca, iya gue juga seneng buat lo, padahal dalam hati kayak gitu kan. Jadi canda gebetan. Jadi intinya lo tuh menyembunyikan perasaan banget, seakan-akan kayak lo tuh gak boleh ngerasain hal itu gitu. Nah terus lu tuh mengabaikan emosi negatif, kayak misalnya lu kerja nih, atau lu ada di suatu lingkungan, terus padahal nih orang-orang di lingkungan lu bikin bete gitu, bikin lu khawatir, ada kekhawatiran tersendiri, bikin lu overthinking. Even lu overthinking aja sebenarnya itu nggak boleh lu abaikan gitu, nggak boleh kayak lu tiba-tiba dismiss, nggak usah dipikirin, nggak penting, nggak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya emosi-emosi negatif itu you are allowed to feel it gitu kan, lo diperbolehkan untuk merasakan itu. Ntar gue diomelin lagi nggak ada subtitlenya. Oh iya, kalau boleh, kalau gue ngomong bahasa Inggris tolong editor subtitle, ntar gue diomelin soalnya, makasih gitu kan. Nah terus lu ngerasa bersalah kalau lu sedih. Ini gue banget sih. Jadi mungkin gue nggak toksik ke orang lain, tapi gue tuh suka ngerasa bersalah kalau gue sedih atau gue merasakan kesepian. Jadi gue tuh kan orangnya sibuk banget, dan kadang gue tuh suka, hai teman, kalau kamu nonton ini maaf ya, aku suka lupa balas chat kamu. Tapi maksudnya gue tuh suka lupa balas chat orang-orang dan lain sebagainya, sampai akhirnya gue ngerasa kesepian sendiri gitu loh di tengah kesibukan gue. Jadi tapi gue gengsi untuk mengakui bahwa oh iya ya, gue tuh kesepian loh, oh iya ya, gue tuh juga sedih loh, dan gue tuh suka ngerasa bersalah kalau merasakan hal tersebut. Makanya gue cuma bisa terbuka ke beberapa orang aja. Nyontek dulu bentar. Oh iya, terus yang gue ke berapa sih tadi?
1, 2, 3. Ini yang keempat ternyata. Keempat itu ada memberikan saran entah ke diri lu atau ke orang sekitar lu. Lu bilang ya udahlah masih bagus, lu nggak begini. Ya udahlah masih bagus nggak kayak gitu. Jadi kalau ada yang curhat ke lu atau lu merasakan suatu musibah, merasakan emosi negatif, seenggaknya harusnya lu validasi dulu lah diri lu. Oh iya ya, oke gue sedih. Lu terima tuh perasaan sedih lu itu. Jadi jangan tiba-tiba teman lu mentang-mentang lu ngerasa struggle hidup lu lebih berat dari temen lu bilang ya elah lu gitu doang. Jangan kayak gitu loh, karena mungkin yang orang lain rasain itu bagi dia tuh udah berat banget. Dan mungkin gue tuh selalu ngerasa bahwa kita tuh punya struggle dan porsinya masing-masing. Kalau lu sekarang hidupnya lebih berat, mungkin ntar kesananya lu hidupnya lebih enteng, terus ntar temen lu bakal lebih berat di masa depan. Mereka baru ngerasain struggle itu di masa depan gitu. Makanya kita nggak bisa tiba-tiba bilang ya elah gitu doang cuma karena kita udah punya pengalaman yang lebih. Nah, terus yang terakhir itu ada kayak lu ngebodo amatin hal-hal di sekitar lu. Kayak misalnya nih, lu mengalami kesedihan gitu kan. Misalnya lu dikatain gitu kan. Lu dikatain gendut. Misalnya ini contoh dari gue deh. Contoh lu dikatain gendut gitu kan, orang-orang sekitar lu ngatain lu gendut segala macem. Terus lu bilang, "Ya udahlah, mau gimana lagi?" Terus lu berusaha menerima segala kekurangan lu, padahal kekurangan lu itu juga ya lu nggak wajib menerima kekurangan itu kalau lu bisa memperbaikinya, ya nggak? Kalau misalnya lu gendut gitu kan, udah tahu itu nggak sehat segala macam, ya lu perbaikin diri lu dong, bukannya lu pasrah. Karena positif menerima diri lu sama lu pasrah itu beda. Jadi kalau misalnya seandainya lu udah tahu hal itu buruk dan itu bisa diperbaiki, terus lu bilang ya udahlah gue terima aja, gue bersyukur, itu namanya lu bukan bersyukur, itu namanya pasrah. Jadi kenapa sih terus kan ini tuh kesannya tuh toxic positivity itu buruk banget gitu kan, ya karena emang buruk sih, gue nggak bohong, emang buruk. Jadi even dampaknya ke badan kita aja itu lu bisa merasakan sakit secara fisik juga karena toxic positivity ini. Jadi pertama, kalau lu terjebak dalam siklus toxic positivity tadi gitu kan, yang enak Cak ngomongnya, oke. Itu lu bisa ngerasain malu terhadap perasaan lu. Dan dibuktikan ya menurut beberapa dokter psikologis gitu, perasaan malu atau shame itu adalah perasaan yang sangat amat tidak nyaman gitu kan. Jadi kalau di dunia psikologis gitu diusahakan supaya perasaan lu, hati lu itu nyaman gitu. Jadi kalau misalnya lu ngerasain malu segala macam, mau curhat aja susah gitu kan. Even saudara-saudara gue itu ada beberapa yang kalau misalnya sedih itu tuh nggak bisa nunjukin perasaannya gitu. Jadi kayak gue ngeliatnya juga aduh sedih gitu kan, kasihan dia dipendem aja sampai akhirnya dia malah menyakiti dirinya sendiri untuk ngerilis perasaan sakit itu. Terus yang kedua ada emosinya jadi kependam. Jadi biasanya kan ada orang yang kayak kalau marah gue marah, kalau sedih gue sedih gitu kan. Ada beberapa orang yang nggak bisa nunjukin itu gitu loh. Mau dia sesedih apapun, semarah apapun, dia diem, jadinya dingin gitu kan. Apa yang terjadi kalau misalnya dia kayak gitu? Ternyata itu tuh jadi apa ya? Ngekat, memotong, nge-break, menghancurkan koneksi ke orang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sesama manusia nih, ternyata kita itu dihubungkan oleh perasaan emosional. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa sedih, lu nggak bisa ngerasain sakit hati gitu kan, orang tuh nggak bisa relate sama lu. Jadi kayak misalnya gue ketemu cowok nih, udah cakep segala macam, tapi kok nih orang kayaknya hidupnya bahagia banget segala macam gitu kan. Itu kayak lu mau curhat, lu mau ngebuka insecurities, lu mau terbuka, mau kenal lebih intim sama orang itu tuh rasanya tuh susah karena kesannya dia nggak punya emosi lain selain positivity tadi gitu. Dan yang terakhir, lu bisa mengisolasi diri lu, terus lu jadi hubungan-hubungan lu itu bermasalah, entah itu sama pacar lu, entah itu sama teman lu, entah itu sama keluarga lu gitu. Dan eventually ujungnya itu bisa menyebabkan stres berlebih ke badan lu gitu. Dan saat lu mengalami stres berlebih, gue inget banget dulu tuh gue sering banget stres sampai bener-bener gak bisa masuk sekolah karena otak gue tuh sakit gitu, otak gue sakit, badan gue sakit, lemes, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi stres itu berbahaya banget ke badan lu. Dan paling parahnya kalau lu memendam perasaan lu itu, ya itu tadi self harm, lu bisa cutting. Makanya kan ada orang yang suka cutting, suka tiba-tiba ngejedutin kepalanya ke tembok gitu kan. Itu berbahaya untuk diri lo dan orang di sekitar lo juga. Sekarang kita masuk ke bagian dimana kita mengatasi si toxic positivity tadi. Kan kita udah tahu nih jelek-jeleknya. Sekarang kita harus cari jalan keluarnya, cari solusinya. Jadi emang gue tuh selalu diajarin sama nyokap gue, kalau gue menghadapi suatu masalah, gue selalu harus bisa menemukan
solusinya gitu. Jadi solusinya adalah ada beberapa juga di sini, kalau bisa di list juga ya karena ini lumayan panjang. Jadi yang pertama itu jangan mengabaikan perasaan lu. Jadi kalau misalnya sekarang lu galau, ya udah lu nangis, lu sedih segala macam, terserah lu mau ngapain aja. Kalau lu sekarang pengen nangis sampai lu nggak bisa nangis lagi, sampai kering tuh air mata, lu tangisin aja dulu gitu. Karena dengan itu emosi negatif lo itu seakan meluap, jadi dia tuh pergi dari badan lu gitu. Nah, yang kedua itu memberi validasi ke diri lu sendiri. Jadi kalau jangan lu sedih nih, jangan ngerasa enggak kok, masalah gue nggak seberat orang lain, kenapa gue sedih, harusnya gue lebih kuat. Nggak perlu kayak gitu. You don't have to do that. Just accept, bilang oh iya ini berat, sekarang gue mau sedih dulu nih, ntar kalau misalnya gue mau produktif, gue mau ada kerjaan A, B, C, D, ntar gue kerjain lagi, tapi sekarang gue mau sedih dulu. Nah, yang ketiga, lo harus menyalurkan emosi negatif lo itu ke sesuatu. Entah misalnya lu nulis, karena udah ada buktinya juga. Jadi menulis itu mengurangi intensitas emosi yang lu rasakan. Jadi misalnya nih, lu marah gitu kan, lu nulis, Eca nyebelin banget emang, gitu. Lu cursing lah, apapun terserah lu gitu. Itu tuh bisa mengurangi intensitas kekesalan yang lu rasakan di hati lu gitu. Jadi oh iya ya, jadi lebih gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nggak suka nulis, kalau gue itu kalau misalnya kesel, gue suka bikin vlog pribadi gue sendiri, habis itu gue delete gitu. Jadi biasanya gue suka, makanya ini sekarang gue bikin YouTube kan, karena emang gue suka ngoceh gitu. Jadi itu adalah salah satu sarana gue untuk mengekspresikan perasaan gue. Atau misalnya lu dance, jadi gue tuh kalau semakin gue kesel ya, dance gue tuh semakin powerful karena emosinya tuh di situ semua gitu. Jadi lo cari sendirilah, entah itu olahraga, nyanyi, nari, segala macem. Nah, tapi dengan lo boleh merasakan perasaan sakit hati lo, bukan berarti itu adalah satu-satunya perasaan yang boleh lu rasakan gitu. Jadi, jadi kalau lu ngebiarin lu merasakan rasa sakit, berarti lu nggak boleh punya pikiran positif? Nggak gitu. Misalnya nih, lu sedih karena kehilangan pekerjaan lu gitu. Misalnya, aduh, gue nggak punya kerja lagi. Ya oke, lu sedih, tapi bukan berarti lu nggak boleh berharap bahwa lu akan mendapatkan kerjaan yang lebih baik gitu. Jadi lu harus tahu batas-batasnya. Lu kelarin dulu tuh si kesedihan lu, tapi lu harus tahu bahwa sooner or later good things are coming for you gitu. Cuma yang sedihnya itu nggak boleh dilupain. Jadi bukan berarti kalau misalnya lu mau keluar dari toxic positivity, lu harus sedih doang atau lu harus seneng doang. Keduanya itu harus ada dengan porsi yang seimbang. Nah, gue nggak bisa berhenti ngomong. Nah, jadi yang kelima, nggak tahu deh, gue ngomongin keberapa, mohon maaf. Pokoknya selanjutnya nanti kan dihitungin sama editor. Itu ada jadi realistis. Lu tau lah, hidup tuh naik turun gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang hidup lu lagi ngeselinnya, lu harus tahu bahwa hidup tuh kayak roda dan itu tuh berputar terus gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lu lagi ngerasa sedih, ya udah ikhlasin aja, nanti juga lu senang lagi. So, setelah gue ngomong ngoceh panjang lebar tadi, semoga kita semua sama-sama bisa mengatasi toxic positivity ini. Semoga gue nggak jadi toxic ke teman-teman semua, semoga teman-teman gak jadi toxic ke teman-teman kalian juga gitu kan. Jadi yaudahlah, kita jadi manusia melakukan yang terbaik aja, berusaha positif, tapi jangan juga ngelupain bahwa negative emotions are normal. Apa tadi bahasa Indonesia? Oh ya, ada subtitle. Mohon maaf, ada subtitle. Gue udah sekarang udah enak nih. Oke, ada subtitlenya di bawah. Jadi semoga teman-teman bisa lebih bahagia lagi ke depannya. Kalau misalnya lo butuh waktu buat istirahat, buat kayak bersedih, silahkan. Tapi jangan lupa buat bangkit lagi. And I hope you enjoy this kind of video. I hope you leave a like kalau lo suka nih videonya. Terus jangan lupa komen mau gue ngomongin apa lagi, ngoceh tentang apa lagi gitu kan. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me. And see you next time. Bye!